Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Ibu Melia Afdayeni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang sama-sama kita hormati teman-teman sekalian seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, marilah kita buka diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami selaku kelompok 7 akan menampilkan dan menyampaikan materi tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebelum lanjut ke inti materinya, saya akan memaparkan dulu beberapa sub-sub materinya. Di antaranya yaitu sejarah berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah. Kedua, para khalifah yang memimpin pada masa Bani Abbasiyah. Ketiga, masa kejayaan Bani Abbasiyah. Keempat, dinasti yang memerdekakan dinasti Abbasiyah. Kelima, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Keenam, akhir kekuasaan dari dinasti Bani Abbasiyah. Baiklah, sebelum masuk ke inti materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dengan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama Subarga, NIM 41200040. Mita Khairunisa, NIM 41200003. Dan Fitria Fiona Lasud dengan NIM 41200033. Baiklah, pada kesempatan sekarang ini saya akan menyajikan dan menyampaikan 2 materi, dan 4 materi lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah. Dan yang kedua tentunya para khalifah, siapa saja khalifah yang menjabat pada masa Bani Abbasiyah. Nanti kita akan jelaskan. Baik, yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance dari Bani Umayyah, yang mana pada saat itu penguasa Bani Umayyah mengalami penurunan dan masa-masa kemunduran, sehingga berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikan dinasti dan kepemimpinan Islam pada saat itu, muncullah umat-umat Islam, pemimpin Islam dari kalangan Bani Abbasiyah. Mereka yang berasal dari Bani Abbasiyah melakukan propaganda, yang mana propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpatik masyarakat, salah satunya dari Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan pada zaman Khalifah dan Khulafaur Rasyidin terdahulu. Nama dinasti Abbasiyah sendiri diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih baik berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan dan kepemimpinan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim, yang mana Bani Hashim adalah keturunan langsung dan lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah dan kepemimpinan Islam melalui perang Siffin pada saat itu, sehingga untuk merebut kembali kekuasaan yang telah dibangun oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah melakukan berbagai gerakan yang luar biasa untuk menjatuhkan Bani Umayyah. Salah satunya melakukan pemberontakan baik secara eksternal maupun internal, dan melakukan propaganda revolusi yang notabene
untuk menghancurkan dan menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat Islam yang sudah tidak mendukung lagi, yang sudah tidak percaya lagi dengan kekuasaan imperium yang telah dibangun secara baik oleh Bani Umayyah pada saat itu. Karena pada masa-masa fase kemunduran, fase-fase mulai kehancuran, Bani Umayyah mengalami beberapa konflik internal. Salah satunya yaitu korupsi, sekularisme, dan adanya kepentingan pihak. Kepentingan pihak di sini maksudnya adalah mementingkan sebagian kelompok yang lebih dipentingkan dan lebih ditinggikan derajatnya dibandingkan kelompok yang lain. Salah satu kelompoknya yaitu Syiah, Khawarij, serta kaum Mawali. Kaum Mawali adalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'alaf yang berasal dari kaum Persia. Dan di saat terjadinya perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang siapa saja pemimpin, siapa saja khalifah yang pernah menjabat pada masa Bani Abbasiyah. Berhubung jumlah dari mereka semua ada 37 orang yang menjabat sejak berdiri hingga runtuhnya Bani Abbasiyah, maka tidak mungkin apabila saya menjelaskan satu persatu bagaimana proses perkembangan mereka selama menjabat. Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan nama-nama dari mereka saja. Yang pertama yang menjabat yaitu Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga Khalifah Al-Mahdi. Yang keempat Khalifah Al-Hadi. Yang kelima Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang keenam Khalifah Al-Amin. Yang ketujuh Khalifah Al-Ma'mun. Yang ke-8 Khalifah Al-Mu'tasim. Yang ke-9 Khalifah Al-Wasiq. Yang ke-10 Khalifah Al-Mutawakkil. Yang ke-11 Khalifah Al-Muntasir. Yang ke-12 Khalifah Al-Musta'in. Yang ke-13 Khalifah Al-Mu'taz. Yang ke-14 Khalifah Al-Muhtadi. Yang ke-15 Khalifah Al-Mu'tamid. Yang ke-16 Khalifah Al-Mu'tadid. Yang ke-17 Khalifah Ali Al-Muqtafi. Yang ke-18 Khalifah Al-Muqtadir. Yang ke-19 Khalifah Al-Qahir. Yang ke-20 Khalifah Ar-Radi. Yang ke-21 Khalifah Al-Muttaqi. Yang ke-22 Khalifah Al-Mustaqfi. Yang ke-23 Khalifah Mu'ti. Yang ke-24 Khalifah At-Tai. Yang ke-25 Khalifah Al-Qadir. Yang ke-26 Khalifah Al-Qaim. Yang ke-27 Khalifah Al-Muqtadi. Yang ke-28 Khalifah Al-Mustazir. Yang ke-29 Khalifah Al-Mustashid. Yang ke-30 Khalifah Al-Mansyur Ar-Rasyid. Yang ke-31 Khalifah Al-Muqtafi. Yang ke-32 Khalifah Al-Mustanjid. Yang ke-33 Khalifah Al-Hasan Al-Mustadi. Yang ke-34 Khalifah An-Nasir. Yang ke-35 Khalifah Al-Zahir. Yang ke-36 Khalifah Al-Mansur Al-Mustansir. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Al-Muqtasim Billah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.